Shalom, selamat datang di Ruang Sabda. Di tengah kesibukan kita, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan, meresapi, dan mengimani. Shalom, selamat berjumpa kembali. Bersama kita akan menggumuli firman Tuhan dengan tema hidup sederhana selalu bersyukur. Firman Tuhan dipetik dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 16. Beginilah firman Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, salah satu pertanyaan dalam introspeksi atau menilai diri sendiri adalah perasaan apa yang paling sulit dikendalikan. Tentu akan diperoleh banyak dan beragam jawaban. Tetapi untuk saat ini, jawaban yang sangat menarik adalah merasa cukup. Merasa cukup dalam konteks terpenuhinya kebutuhan hidup memang sangat bervariasi. Apalagi keadaan sekarang ini yang begitu gencar memberi penawaran disertai berbagai kemudahan akan mudah menggoda manusia untuk menjadi masyarakat konsumtif dan bermewah. Begitu banyak keinginan yang tiba-tiba dianggap penting untuk dipenuhi, tidak bisa tidak, dan banyak di antaranya bukan karena fungsi atau kegunaannya, melainkan karena gengsi. Selalu saja muncul produk-produk baru dan lebih canggih yang rasanya perlu dimiliki. Atau kalau tidak, maka kita pun malu dianggap ketinggalan zaman, tidak sanggup, dan sebagainya. Betapa seringnya kita terus merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Rasa tidak cukup dalam diri kita telah menjadi penuntut terhadap diri sendiri yang sering sekali sulit disadari dan tidak mudah dikendalikan. Akibatnya kita terus ingin lebih dan lebih lagi, melebihi batas kecukupan. Kita sering iri melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan, jika tidak mampu memenuhi hasrat itu, maka tidak sedikit yang malah menuduh Tuhan pilih kasih atau tidak adil. Mudah bagi kita untuk menginginkan lebih banyak, lebih lengkap, lebih dari yang lain, tetapi sulit bagi kita untuk merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Apabila rasa tidak pernah cukup, rasa tidak pernah puas itu menjadi kebiasaan dan dianggap wajar, maka bagaimana kita akan pernah bersyukur atas segala yang telah kita miliki hari ini? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara sependapat dengan saya bahwa Tuhan tidak menginginkan kita memiliki pola pikir seperti itu? Bukankah Alkitab mengajarkan betapa kita harus bersyukur? Tuhan inginkan kita mampu berterima kasih dan bersyukur atas apa yang kita punya saat ini, atas apapun keadaan dan kemampuan yang diberikannya. Tidak dipungkiri akan ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi ke depannya. Tetapi itu bukan berarti kita harus terus-menerus merasa kurang, tidak puas, lalu mengeluh, dan sulit untuk mengucap syukur. Di masa pengembaraan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, kita dapat melihat perbandingan nyata antara rasa cukup dan rasa
tidak pernah cukup. Bangsa yang disebut sebagai bangsa keras kepala, tegar tengkuk, bangsa yang selalu sulit untuk bersyukur atas berkat yang sudah diturunkan Tuhan atas mereka. Walau sudah berkali-kali mereka menyaksikan langsung penyertaan dan mujizat Tuhan turun atas mereka, namun mereka tetap saja bersungut-sungut dan terus menuntut lebih dan lebih lagi. Begitu cepatnya mereka mengeluh, begitu mudahnya mereka bersungut-sungut. Hari ini bersukacita, besok mereka sudah melupakan semua berkat itu dan kembali mengeluh tak habis-habisnya. Di dalam kitab Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 36 diceritakan ketika bangsa Israel berangkat dari Elim dan tiba di padang gurun Sin karena kelaparan dan mungkin bekal mereka habis, mulailah mereka mengeluh dan berkata, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Tuhan menjawab permintaan mereka, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak." Lihatlah, sebuah pesan penting hadir dalam ayat tersebut. Meski Tuhan mengabulkan permintaan mereka, namun Tuhan berpesan agar mereka memungut secukupnya. Yang terjadi, mereka masih merasa belum cukup juga. Tuhan pun kembali menurunkan burung puyuh sampai menutupi perkemahan mereka. Dan kembali Tuhan memberi pesan, "Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Dari kisah itu kita bisa memetik pelajaran bahwa meski Tuhan lebih dari sekedar sanggup memberkati kita, tetapi kita tidak boleh terjebak kepada nafsu ketamakan. Hidup sederhana atau secukupnya tetaplah menjadi pola hidup yang dikehendaki Tuhan untuk diadopsi oleh anak-anaknya. 2 kali pesan Tuhan berbunyi sama, agar mereka mengambil secukupnya saja. Tuhan ingin berkata, "Meski aku sanggup memberkati secara berkelimpahan, tetapi hiduplah sederhana." Sesungguhnya Tuhan telah memberikan segala sesuatu di muka bumi ini lebih dari cukup untuk kita olah, manfaatkan, dan maksimalkan. Namun, kita harus tetap bersyukur dan hidup dengan rasa cukup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan sanggup memberkati kita berlimpah-limpah, tetapi sangatlah penting bagi kita untuk bersyukur terlebih dahulu atas apa yang ada pada kita hari ini. Hiduplah sederhana dengan rasa cukup sebagai ketaatan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Sang Maha Pemurah. Dia memberkati kita tak berkesudahan. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kiranya kita dapat mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di ruang sabda berikutnya. Dengar, resapi, imani. Tuhan memberkati.